Halo teman-teman semua, balik lagi ya, kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini dengan penilaian situasi kerja sederhana atau teman-teman menyebutnya dengan soal SCT. Nah, di SCT ini teman-teman semua, peserta akan dihadapkan dengan soal cerita yang berisi situasi sehari-hari sebagai guru dan diminta untuk memberikan respon paling efektif berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Nanti teman-teman semua diberikan 5 option di dalam satu soal tersebut. Jadi nanti teman-teman semua untuk memilih satu option yang menurut teman-teman itu memiliki poin terbesar atau poin 5 seperti itu. Oke, let's go teman-teman ya, kita taklukkan di soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, Anda adalah seorang guru di sekolah dasar yang sedang menghadapi tantangan dengan murid baru yang datang dari latar belakang budaya yang berbeda. Murid tersebut memiliki kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru dan seringkali menunjukkan perilaku menarik diri di kelas. Nah, beberapa orang tua siswa mulai mengeluh tentang dampak perilaku tersebut terhadap dinamika belajar di kelas. Apa yang harus teman-teman lakukan nih untuk sebagai seorang guru? Apakah melakukan pendekatan individual kepada murid tersebut untuk menggali lebih dalam tentang tantangan yang dihadapinya? B. Mengadukan pertemuan khusus dengan orang tua murid dan mengadakan diskusi terbuka untuk integrasi murid tersebut. C. Mengajukan permintaan kepada pihak sekolah untuk memindahkan murid tersebut ke kelas yang mungkin lebih cocok untuk kebutuhannya. Nah, yang C ini kita akan pilih ya teman-teman. Nah, ini memiliki poin 1 nih. Yang D. Merencanakan kegiatan kelas yang menghargai keberagaman budaya untuk memfasilitasi mengintegrasikan murid baru. Nah, ini bagus teman-teman nih. Ini memiliki poin 5 nih. Dia merencanakan kegiatan kelas yang menghargai dan memfasilitasi sehingga keberagaman budaya itu bisa dilaksanakan dengan baik di kelas tersebut. Merencanakan kegiatan kelas yang menghargai keberagaman budaya untuk memfasilitasi integrasi murid baru. Dengan cara ini, Anda tidak hanya memperhatikan kebutuhan kebutuhan individu murid tersebut, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi seluruh kelas. Karena di sini ada beberapa orang tua yang mulai mengeluh dampak dari perilaku tersebut. Di sini teman-teman lihat ya, konfliknya adalah dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi beberapa budaya ada pada kelas tersebut seperti itu. Jadi kita akan pilih teman-teman mana yang bisa mengintegrasikan dan menghargai situasi lingkungan yang ada dan tidak membedakan budaya-budaya yang lain. Jadi nantinya akan menjadi stereotip ya. Nanti teman-teman semua tinggal pilih option yang dia bisa menghargai kebudayaan atau keberagaman yang ada dan bisa memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebudayaan tersebut seperti itu. Oke, let's go ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, sekolah Anda ada beberapa siswa mengalami kesulitan akademis yang signifikan. Kehadiran mereka di kelas juga tidak teratur dan ada kecenderungan mereka untuk berperilaku menyimpang di luar lingkungan sekolah. Anda telah mencoba berbagai pendekatan termasuk konseling, intervensi akademis, dan sesi kelas tambahan. Namun, belum mencapai perubahan yang signifikan. Lihat ya teman-teman ya, clue soalnya di sini lihat. Di sekolah ada beberapa siswa mengalami kesulitan akademis yang signifikan. Kehadiran mereka di kelas nih tidak teratur. Kecenderungan mereka berperilaku menyimpang di luar lingkungan sekolah. Lihat ya, di luar lingkungan sekolah menyimpangnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah A. Mengadakan pertemuan dengan para guru untuk mendiskusikan strategi baru untuk membantu siswa-siswa tersebut, atau B. Melibatkan masyarakat setempat dalam program sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekitar sekolah. Nah, ini teman-teman lihat ya, berperilaku menyimpang di luar lingkungan sekolah ini harus kita garis bawahi juga, karena ini kita harus libatkan masyarakat. Karena kalau misalkan kita diberikan pendekatan dalam sekolah saja ternyata ada perilaku yang tidak baik di dalam lingkungan dianya, maka kita pun akan lebih terus proses teman-teman semua, tidak ada progres yang lebih lanjutan lagi. Jadi melibatkan masyarakat itu bisa kita pilih optionnya kalau misalkan di dalam soalnya ada tentang lingkungan di masyarakat seperti itu. Oke, di luar lingkungan sekolah ya. Yang C. Melibatkan pihak otoritas setempat untuk memperlakukan tindakan disiplin yang lebih tegas. Ini pun bagus teman-teman. Tapi kalau misalkan yang B ini lebih bagus karena kita bisa berkolaborasi, melibatkan, tidak saja memberikan punishment seperti itu. Jadi C nggak akan kita pilih aja ya, supaya nanti kita nggak ke distract di soal yang lainnya. Mengadakan survei untuk mengidentifikasi ini tidak langsung proaktif, hanya survei doang. Yang E. Mengajukan program khusus untuk memberikan bantuan akademis tambahan kepada siswa tersebut. Nah, ini pun bagus. Jadi option B ini adalah option yang memiliki poin 5 teman-teman semua, dan ini yang E itu memiliki poin 4. Nah, lihat ya teman-teman dari kita pembahasannya.
Melibatkan masyarakat setempat dalam program sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekitar sekolah. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menangani permasalahan di dalam sekolah, tetapi juga menciptakan dukungan dan lingkungan yang lebih positif di sekitar siswa tersebut. Karena ini adalah poin yang harus kita pilih, teman-teman semua, karena kita harus pilih poin 5, poin yang paling tinggi angkanya, seperti itu. Jadi option B ini menjadi option yang kita pilih untuk diberikan obat dari treatment atau konflik yang ada di soal nomor 2 ini, seperti itu. Oke, lanjut teman-teman ya, kita ke soal nomor 3. Anda adalah seorang guru di sekolah lentera memiliki kelas dengan siswa yang memiliki gaya belajar yang beragam. Beberapa siswa belajar dengan lebih baik melalui pendekatan visual. Ingat ya, berarti di dalam pembelajarannya ini beberapa siswa dengan lebih baik melalui pendekatan visual, lihat. Sementara yang lain lebih responsif terhadap metode auditori atau kinestetik. Karena ini sesuai dengan gaya belajar ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman belum melihat part kami sebelumnya, nah nanti di gaya belajar itu ada 3 teman-teman semua. Ada visual, ada auditori, ada namanya kinestetik. Biasanya kita sebut dengan VAK. Visual, auditory, dan kinestetik. Ini gaya belajar yang ada di dalam kelas tersebut. Anda juga menyadari bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan belajar dan membutuhkan bantuan tambahan. Apa yang ingin akan Anda lakukan nih teman-teman untuk seorang guru kalau misalkan di dalam kelas atau di dalam pembelajarannya ada 3 seperti ini contohnya. Oke. A. Menggunakan berbagai jenis materi ajar termasuk gambar, audio, dan permainan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Good. Yang A bagus banget ya teman-teman. Tapi kita lihat ya opsi yang lainnya. Yang B, mengarahkan siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mencari bantuan di luar sekolah. Ini tidak akan kita pilih. Ini pasti poinnya rendah nih. Yang C, menerapkan pendekatan pengajaran yang seragam untuk seluruh kelas. Nggak bisa kalau seragam karena dia sesuai dengan kebutuhan gaya belajarnya. Yang D, melibatkan orang tua. Ini tidak akan kita pilih karena ada di dalam pembelajaran. Kan orang tua tidak pada pembelajarannya. Kecuali kalau semua treatment sudah dilakukan, baru kita perlu kolaborasi dengan orang tua. Yang E, memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki keterampilan akademis yang lebih baik. Kasihan, yang lainnya tidak akan dipilih. Nah, teman-teman lihat ya, kalau misalkan option A ini adalah option yang memiliki poin 5 yang kita akan pilih. Kenapa bisa seperti itu? Lihat, berbagai jenis materi ajar termasuk gambar. Ini gambar tuh visual teman-teman, untuk gaya belajar visualnya siswa tersebut. Audio berarti dia auditori. Permainan berarti untuk anak-anak yang kinestetik. Jadi untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, keseluruhannya ada di option A. Ini adalah option yang paling lengkap atau yang paling sesuai dengan soal nomor 3 ini. Nah, dalam situasi ini pilihan terbaik adalah di opsi A, yaitu menggunakan berbagai jenis materi ajar termasuk gambar, audio, dan permainan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa setiap siswa menerima pendidikan yang sesuai dengan preferensi belajar individu mereka. Jadi gaya belajarnya itu ada dan kita diberikan sesuai dengan kebutuhan gaya belajar tersebut. Jadi poin yang A ini, option A ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi seperti itu teman. Oke, let's go lagi ya, kita belajar lagi di soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini Anda adalah seorang guru di sekolah dasar yang sedang mengajar kelas 3. Anda melihat bahwa beberapa siswa menunjukkan minat yang lebih besar dalam matematika daripada pelajaran lainnya. Sementara beberapa siswa lainnya mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar matematika. Anda menyadari bahwa keterampilan matematika dasar sangat penting untuk pemahaman konsep matematika yang lebih lanjut. Apa yang akan Anda lakukan nih teman-teman kalau ada kasus atau konflik seperti ini? Apakah melibatkan siswa-siswa yang lebih unggul dalam matematika untuk membantu siswa-siswa yang kesulitan? Ini teman-teman nggak akan kita pilih ya. Nah, yang pertama adalah gurunya dulu nih. Guru diberesin dulu oleh gurunya, baru nanti ini treatmentnya adalah treatment lanjutan. Yang B, memberikan waktu tambahan untuk pelajaran matematika dan mengurangi waktu untuk pelajaran lainnya. Ini kalau mengurangi nggak akan kita pilih. Yang C, menggunakan pendekatan yang lebih interaktif dan bermain dalam mengajar konsep matematika dasar. Wah, bagus ya teman-teman. Karena kondas teman-teman, konsep dasar itu di dalam matematika itu sangat diperlukan. Apalagi kalau misalkan matematika ya pasti harus lebih interaktif dan dengan bermain itu lebih efektif lagi teman-teman semua. Nah, option C ini adalah option yang bisa kita pilih sebagai option yang paling tinggi poinnya. Nah, kita lihat ya poin option D ini. Merekomendasikan kepada sekolah untuk menyelenggarakan program ekstrakurikuler matematika bagi siswa-siswa yang berminat. Nah, ini tidak akan kita pilih karena ini masih dalam pembelajaran ya. Yang E, memberikan tugas tambahan kepada siswa yang menunjukkan minat lebih besar. Ini benar. Jadi option D, E ini adalah option yang 3 dan 4. Jadi tapi option yang C ini adalah option yang memiliki poin paling besar, itu adalah poin 5. Karena
ada interaktif dan bermain langsung proaktif si guru tersebut tentang mengajarkan konsep dasar di matematika ini, seperti itu. Nah, dalam situasi ini pilihan terbaik adalah option C, yaitu menggunakan pendekatan yang lebih interaktif dan bermain dalam mengajar konsep matematika dasar. Dengan cara ini Anda dapat membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan dapat membantu siswa-siswa yang kesulitan memahami konsep matematika dasar. Jadi option C itu adalah option yang paling kita akan pilih ketika ada pembelajaran yang ada di kelas dan dia merasa kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Kita akan pilih dengan pembelajaran yang interaktif dan bisa mengkolaborasikan dengan metode yang paling menarik. Di sini salah satunya yang option C itu adalah bermain, seperti itu. Nah, teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar P3 Guru di tahun 2023 ini, silakan teman-teman untuk chat ya di WM Mintara di batch kelima ini, di angkatan kelima ini. Silakan teman-teman untuk bisa masuk ke kelas kami, dan soal ini tentang SCT, tentang pelamar khusus untuk seluruh jenjang ya teman-teman ya, baik SD, SMP, dan SMA, seperti itu. Mudah-mudahan yang masuk kelas kami semua dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 5 bisa lulus jadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Let's go lagi teman-teman ya, kita coba lanjut di soal nomor 5. Anda mendapati bahwa beberapa siswa menunjukkan ketidakminatan dalam membaca dan menulis, sementara yang lain menunjukkan minat yang besar. Anda menyadari bahwa kemampuan membaca dan menulis yang kuat sangat penting untuk perkembangan akademis dan personal siswa di masa depan. Di samping itu, beberapa siswa juga menghadapi tantangan eksternal seperti masalah keluarga atau lingkungan yang kurang kondusif. Apa yang akan kita lakukan nih? Apakah melakukan penilaian individu untuk setiap siswa guna mengidentifikasi akar masalah dan memberikan pendekatan yang sesuai? Ini lihat teman-teman ya, Anda mendapat bahwa beberapa siswa menunjukkan ketidakminatan dalam membaca dan menulis, sementara yang lain menunjukkan minat yang besar. Ya, ini clue-nya teman-teman. Membaca dan menulisnya belum ada. Beberapa yang tidak minat, berarti motivasinya rendah kan teman-teman. Nah, apa nih teman-teman harus kita lakukan? Apakah mengurangi fokus? Kita akan langsung delete aja. Melibatkan psikologi, ini terlalu jauh ya teman-teman ya. Ini kita langsung delete. D, ini teman-teman lihat, mengorganisir program literasi komunitas yang melibatkan orang tua dan masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa. Nah, ini bagus teman-teman. Ada program langsungnya, itu program literasi. Nah, program ini yang harus kita lakukan atau yang akan kita terapkan untuk mengakomodir anak-anak yang ada ketidakminatan terhadap membaca dan menulis. Lihat ya teman-teman ya. Di sini juga padahal teman-teman kemampuan membaca dan menulis adalah kemampuan yang sangat penting untuk perkembangan akademis siswa tersebut. Oke. Nah, beberapa siswa menghadapi tantangan eksternal seperti masalah keluarga dan lingkungan yang kondusif. Nah, ini udah ada lagi clue-nya. Tentang masalah eksternalnya ada. Lalu kita akan pilih option yang D, mengorganisir program literasi komunitas yang melibatkan orang tua dan masyarakat. Kenapa bisa melibatkan orang tua juga? Karena di sini ada faktor eksternalnya, masalah keluarga dan lingkungan atau lingkungan ini. Nah, ini masyarakat termasuk dalam lingkungan sekitarnya. Jadi option D ini adalah option yang paling komplit yang harus kita pilih, menjadi option yang memiliki poin 5. Dalam situasi ini teman-teman semua, pilihan terbaik adalah option D, yaitu mengorganisir program literasi komunitas yang melibatkan orang tua dan masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan minat membaca dan menulis. Melibatkan komunitas secara aktif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung siswa dalam mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, seperti itu. Nah, teman-teman semua, kita lanjut ya. Karena di session ini saya akan memberikan 10 soal. Kalau biasanya sampai 5 soal dan sekarang sampai 10 soal. Jadi teman-teman jangan skip-skip. Silakan tonton sampai akhir sehingga teman-teman semua bisa menjadi referensi belajar untuk nanti menaklukkan soal-soal SCT-nya ya. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 6. Anda adalah seorang guru yang berada di daerah pedesaan. Anda menyadari bahwa beberapa siswa kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan modern. Di samping itu, beberapa siswa menunjukkan ketidakminatan dalam pembelajaran akademis dan lebih tertarik pada aktivitas di luar ruangan. Apa yang akan kita lakukan? Apakah membuat program pembelajaran terpadu yang menggabungkan pembelajaran akademis dan aktivitas luar ruangan? Ini bagus teman-teman. Kita checklist dulu ya. Yang B, mendorong siswa-siswa yang menunjukkan minat pada aktivitas di luar ruangan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai. Boleh. Yang C, mengadakan pelatihan teknologi bagi siswa dan staf sekolah untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan modern. Ini kita akan pilih ya teman-teman ya. Ini tidak ada kaitannya juga nih. Yang D, membuat jaringan dengan sekolah-sekolah lain di wilayah sekitar untuk bertukar sumber daya pendidikan dan pengalaman pembelajaran. Boleh kita checklist. Yang E, mengubah kurikulum untuk mengurangi
pembelajaran akademis ini akan kita pilih. Ini tidak begitu solutif. Jadi ada A, B, dan E. Nah, apa yang akan kita pilih? Lihat lagi teman-teman clue soalnya, kalau teman-teman lupa, lihat ya. Ada berada di daerah pedesaan yang menyadari bahwa beberapa siswa kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan modern. Di samping itu, beberapa siswa menunjukkan ketidakminatan. Ada ketidakminatan, teman-teman. Kalau soal yang kemarin-kemarin itu tidak ada ketidakminatan, hanya saja keterbatasan akses terhadap teknologi. Nah, kalau misalkan semuanya minat, kemudian tidak ada adanya keterbatasan terhadap teknologi, maka kita akan pilih membuat jaringan atau kolaborasi dengan sekolah lain. Nah, kalau misalkan di sini ada ketidakminatan, berarti ada siswa yang nggak mau untuk belajar. Nah, maka dari itu kita selesaikan juga ini teman-teman, yang optionnya. Option mana yang akan bisa menyelesaikan ketidakminatan siswa tersebut juga. Jadi option yang akan kita pilih adalah yang A, membuat program pembelajaran terpadu yang menggabungkan pembelajaran akademis dengan aktivitas di luar ruangan. Seperti itu. Nah, membuat program pembelajaran terpadu dan menggabungkan pembelajaran akademis dengan aktivitas di luar ruangan. Dengan cara ini, Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang holistik yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan akademis dan non-akademis secara seimbang. Seperti itu. Jadi, teman-teman semua lihat dari clue soalnya. Jadi, satu soal itu bisa dijadikan beberapa tipe soal yang memang bisa mengecoh kita. Jadi, kita harus lihat juga. Nah, di samping itu, lihat di sini ya, teman-teman. Di samping itu, beberapa siswa menunjukkan ketidakminatan dalam pembelajaran akademis dan lebih tertarik pada aktivitas di luar ruangan. Jadi harus ada penggabungan, teman-teman. Harus ada penggabungan antara pembelajaran akademis dengan aktivitas di luar ruangan, sehingga siswa tersebut bisa berjalan dan bisa mencapai pembelajaran yang diinginkan atau yang berkualitas, seperti itu. Jadi opsi A ini menjadi opsi yang paling tinggi ya. Kita lanjut lagi, kita ke soal nomor 7. Anda adalah seorang guru di daerah urban yang beragam secara budaya. Anda menyadari bahwa beberapa siswa menghadapi tantangan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan teman sekelas mereka yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Di samping itu, beberapa siswa menunjukkan minat yang berbeda dalam topik-topik pembelajaran tertentu. Nih, apa yang harus kita lakukan nih, teman-teman? Apakah A, mengadakan kegiatan budaya dan sosial di kelas untuk memfasilitasi pemahaman antar budaya di antara siswa? Atau B, menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel yang memungkinkan siswa untuk memilih topik pembelajaran sesuai minat mereka? C, melibatkan keluarga siswa secara aktif, nih nggak akan kita pilih ya. Yang D, mengadakan pelatihan keterampilan komunikasi dan toleransi budaya bagi siswa dan staf sekolah. Ini good. Yang E, membuat kelompok belajar yang terdiri dari siswa-siswa dengan minat serupa. Ini kalau minat serupa gimana ya? Harusnya kan berbagai minat ya, memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih terfokus. Karena lihat teman-teman di sini. Teman-teman itu mengajar di daerah urban yang beragam secara budaya. Anda menyadari bahwa beberapa siswa menghadapi tantangan dalam berkomunikasi. Ingat ya, yang jadi clue masalah adalah berkomunikasi dan berinteraksi. Oke, dengan teman sekelas yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi opsinya adalah yang D, yang paling tinggi poinnya, teman-teman semua. Mengadakan pelatihan keterampilan komunikasi dan toleransi budaya bagi siswa dan staf sekolah, seperti itu. Jadi opsinya langsung proaktif aja, langsung memberikan pelatihan supaya komunikasi dan interaksinya tuh baik siswa maupun dari staf sekolah tersebut. Nah, dengan memberikan pelatihan keterampilan komunikasi dan toleransi budaya, Anda dapat membantu siswa untuk lebih baik dalam berinteraksi dengan sesama siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan hubungan sosial di kelas, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk berinteraksi secara efektif dalam masyarakat yang semakin beragam secara budaya. Karena di dalam soal tersebut, teman-teman, ada pada daerah yang beragam secara budaya tersebut. Kemudian clue-nya di dalam masalahnya adalah konfliknya, komunikasi dan berinteraksinya itu kurang baik. Nah, kita akan pilih program yang bisa menambal nih teman-teman semua, mengobati masalah dari komunikasi dan interaksi tersebut, seperti itu. Oke, let's go ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Beberapa siswa yang Anda ajar menunjukkan kesulitan belajar karena berbagai alasan, termasuk masalah kesehatan, keterbatasan sumber daya, dan faktor ekonomi. Nih lihat ya teman-teman ya, alasannya nih. Kesulitan belajarnya termasuk masalah kesehatan, keterbatasan sumber daya, dan faktor ekonomi. Di samping itu juga beberapa siswa menunjukkan ketidakminatan dalam mata pelajaran tertentu. Oke, berarti di sini enggak semua mata pelajaran ya. Sementara yang lain menunjukkan potensi yang luar biasa dalam bidang tertentu.
Nah, ada dua ya kontradiksinya ya. Ada yang dia mata pelajaran tertentunya yang tidak ada peminatan. Kedua adalah potensi yang besar juga di bidang tertentu. Oke, kita lanjut ya. Apa yang harus kita lakukan nih teman-teman? Apakah A membuat rencana pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa? Boleh kita checklist. Yang B, mengadakan sesi konseling individu untuk siswa yang menghadapi kesulitan belajar untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan memberi solusi. Nah, ini bagus teman-teman. Tapi kita kalau ini adalah poin 4 nih teman-teman. Tapi kita checklist dulu ya. Yang C, melibatkan sukarelawan dan organisasi nirlaba untuk menyediakan bantuan tambahan. Ini nggak akan kita pilih. D, membuat program peningkatan keterampilan yang mencakup sebagai aspek kegiatan luar pelajaran akademisi. Ini tidak akan kita pilih. Yang E, mendorong siswa-siswa yang menunjukkan minat dan potensi khusus untuk mengikuti program kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai. Ini kita nggak akan pilih teman-teman. Ini akan kita bedah adalah dua ya teman-teman ya, antara A dan B. Dia memiliki poin yang paling tinggi. Nah, lihat teman-teman semua, lihat lagi ya. Termasuk masalah kesehatan, keterbatasan sumber daya, dan faktor ekonomi. Di samping itu lihat ada dua, ada mata pelajaran yang tertentu yang tidak diminati, ada juga yang potensi besar. Jadi teman-teman semua, kita akan pilih option yang A. Kenapa? Karena membuat rencana pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat setiap siswa. Dengan cara ini Anda dapat memberikan perhatian khusus kepada setiap siswa sesuai dengan tantangan dan minat mereka, sehingga mereka dapat berkembang secara holistik. Dengan membuat rencana pembelajaran individual, Anda dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Lihat ya, sesuai dengan kebutuhannya langsung, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal meskipun menghadapi berbagai tantangan. Clue-nya di dalam soal pembelajaran itu adalah kebutuhan siswanya. Itu pasti yang paling mendasar yang akan kita pilih pertama kali, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 9. Anda memiliki beberapa siswa yang menunjukkan kecerdasan luar biasa di berbagai bidang. Beberapa dari mereka menunjukkan kemampuan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah matematika yang kompleks. Sementara yang lain menunjukkan keterampilan luar biasa dalam seni dan kreativitas. Namun beberapa di antara mereka mengalami kebosanan dan kurang tertantang dalam pembelajaran di kelas. Pernah kan teman-teman ya, kalau menghadapi siswa yang kalau dia udah cerdasnya luar biasa, ternyata mengalami kebosanan di dalam kelas dan kurang tertantang dalam pembelajaran di kelas. Nah, di sini kita uji apa yang harus guru lakukan. Apakah A, mengembangkan program pembelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan intelektual siswa yang sangat pintar? Boleh kita checklist dulu. Yang B, mengadakan pertemuan khusus dengan siswa-siswa tersebut untuk membahas kebutuhan dan aspirasi mereka dalam pembelajaran. Boleh kita checklist. Yang E, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung eksplorasi dan penemuan bagi siswa-siswa yang sangat pintar. Nah, ini kita akan pilih ya teman-teman ya. Ini penemuannya hanya untuk yang sangat pintar aja. Yang D, mengadakan kolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi profesional untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi siswa tersebut. Ini tidak akan kita pilih. Yang E, memberikan tugas tambahan dan proyek kreatif yang menantang bagi siswa-siswa yang sangat pintar. Ini kita akan pilih. Namun beberapa di antara mereka mengalami kebosanan. Apa ini supaya nggak bosen? Ternyata teman-teman semua, yang paling optimal adalah yang A, mengembangkan program pembelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi. Lihat ya, kenapa kita nggak akan pilih proyek kreatif seperti ini? Karena yang pertama itu judulnya adalah disesuaikan dulu programnya dengan memenuhi kebutuhan intelektual siswa tersebut. Belum tentu proyek kreatif ini, kolaborasi ini berkaitan dengan program dengan pemenuhan kebutuhan siswa tersebut. Jadi kita penuhi dulu apa yang kebutuhan siswa, baru kita merancang proyek atau program apa yang harus kita lakukan. Seperti itu treatmentnya. Nah, mengembangkan program pembelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan intelektual siswa yang sangat pintar. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa siswa tersebut tetap tertantang dan terstimulasi secara intelektual, serta dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, option A ini bisa menjadikan option yang paling baik di antara option-option yang lainnya. Walaupun option yang lainnya menunjukkan sikap positif semua. Justru ketika kita melihat soal dengan option atau pilihan ganda yang positif semua, yang malah dekat banget gitu teman-teman, kita susah untuk memilihnya, itu justru yang akan kita terkecohnya. Jadi lihat dulu, biasanya di dalam soal itu clue yang paling ditonjolkan biasanya ada di paling terakhir atau enggak di kalimat kedua, seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini, Anda adalah seorang guru yang berada di lingkungan masyarakat dengan tingkat keterlibatan orang tua yang rendah dalam pendidikan anak.
Hal ini telah mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa di kelas. Anda ingin meningkatkan keterlibatan orang tua untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih mendukung bagi siswa. Lihat ya, keterlibatan orang tua yang rendah dalam pendidikan siswa. Berarti clue-nya atau masalahnya adalah keterlibatan orang tuanya rendah. Ini harus teman-teman garis bawahi teman-teman semua. Lihat ya. Apakah A mengadakan pertemuan komunitas nih teman-teman semua, yang melibatkan orang tua, guru, siswa untuk mendiskusikan pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak? Boleh kita checklist. Yang B mengirim surat kepada orang tua secara rutin. Ini secara rutin ya teman-teman ya, nggak akan kita pilih. Yang C mengadakan sesi pelatihan bagi orang tua tentang cara mereka dapat mendukung pembelajaran anak di rumah. Bagus, good, ini ada langsung programnya. Yang D mengatur kunjungan rumah secara berkala untuk memahami lebih baik latar belakang dan tantangan yang dihadapi oleh setiap keluarga. Ini bagus. Ini memiliki poin 4 nih teman-teman. Karena dia komplit tapi hanya memberikan kunjungan aja. Lihat ada nggak program langsung kepada orang tua tersebut. Nah, kalau ada program langsung, maka itu yang akan kita ambil karena itu adalah proaktif, karena itu yang terus langsung dibuat programnya gitu. Yang E mengembangkan program sukarelawan di sekolah yang melibatkan orang tua dan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ini nggak akan kita pilih. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C nih teman-teman semua. Dengan mengadakan sesi pelatihan, Anda dapat memberikan dukungan dan sumber daya kepada orang tua untuk membantu mereka mendukung proses pembelajaran anak di rumah. Hal ini akan membantu meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan secara keseluruhan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih positif bagi siswa di sekolah. Nah, teman-teman semua, ke 10 ini teman-teman semua bisa teman-teman drill terus teman-teman. Nah, kalau misalkan gini, kalau misalkan teman-teman masih belum hafal, itu jangan lewat dulu soalnya. Misalkan ya, part ke-52 ini ya kalau nggak salah ini. Part ke-52 ini 10 soal itu ada yang bingung. Balik lagi ke nomor 1, lihat lagi, cerna lagi. Misalkan nomor 1 dulu selesaikan. Oh, berarti saya paham kalau ada soal seperti ini harus pilihan opsi seperti apa. Kenapa saya harus pilih opsi A? Saya kenapa harus pilih opsi B? Itu teman-teman harus kritisi supaya kalau misalkan teman-teman nanti mendapatkan soal nanti di seleksi kompetensi teman-teman, itu bisa kita pilih opsi yang paling tepat. Karena kalau kita nggak mengkritisi setiap soal, kita nggak akan pernah tahu jawabannya apa, kenapa pilihannya itu, kenapa jatuh kepada poin tersebut. Nah, itu paling teman-teman bisa sekarang masih ada waktu untuk masuk ke seleksi kompetensi nanti di bulan November. Oke, teman-teman lancar ya. Semoga seleksi administrasinya lulus semua, teman-teman semua bisa lulus juga di seleksi kompetensinya sampai mendapatkan jabatan teman-teman semua menjadi ASN P3K. Amin. Nah, untuk semua yang belum subscribe, silakan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu. Silakan teman-teman semua membagikan video ini ke teman guru yang lainnya, dan jangan lupa juga ikuti kelasnya ya teman-teman ya. Karena kelas ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam belajar kita menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan SCT ini. Terima kasih teman-teman semua, nanti kita update lagi di soal berikutnya. Dadah.